laklak. Ini nih jajanan di Bali. Wow, kalian belum pernah nyoba? Belum sih, baru pertama kali. Kelihatannya sih enak sih. Iya, enak banget emang. Tapi ini boleh makan nanti kan? Aku masih kekenyangan berarti kan makan siang. Oh, tapi nggak bisa disimpan lama banget loh, soalnya bisa cepet basi karena kelapanya. Ya oke dah, kan abis ini pulang ya. Tapi inget coba. Aku coba sekarang aja kali ya, saya katanya kayak enak gitu. Iya, coba deh. Enak ya, ternyata lembut. Enak banget, manis gitu. Soalnya nyoba dari dulu kali ya. Oh, kok belum ngasih aku sekarang sih? Kok kamu minta? Kan aku nggak tahu. Jadi lapar no. Coba aja tuh. Kok masuk ya? Kenapa sih, Sel? Ra, kamu kan tadi kasih ini laklak, kok rasanya masem banget ya? Masam gimana? Kamu baru makan sekarang atau kapan kau makan? Ini barusan kan aku baru pulang. Ah, sekarang kan udah jam 4. Tadi aku belinya pagi. Terus kau baru makan sekarang? Iya kan, tapi kan aku pikir ini jajanan, bisa makan nantian. Tadi kan aku udah bilang itu nggak bisa dimakan lama-lama, soalnya ada kelapanya. Hah? Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Raselta SMA Estras Daud dan Pasar Bali. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Saya Kalista Jasmine Tamalina. Saya selaku sip. Dan saya Nima Maharani Kusuma Dewi. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai produk yang sudah kami rancang, yaitu Lafros. Lafros merupakan singkatan dari Laklak Frozen. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Tak heran jika menemukan banyak keragaman di negara tropis ini. Keragaman tersebut mulai dari kebiasaan, pakaian, hingga makanan. Sudah tak asing lagi jika saat ini kita menemukan banyak masyarakat yang tertarik dalam mencoba makanan ataupun jajanan dari berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Bali. Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang sering kali menjadi destinasi untuk berlibur. Tak hanya tempat wisata saja, makanan dan jajan pun menjadi daya tarik Pulau Bali bagi masyarakat lokal ataupun turis mancanegara. Laklak merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan khas Bali. Kue yang berbentuk bulat dan bercita rasa manis ini sangat mudah ditemukan di Pulau Bali, mulai dari pedagang pinggir jalan, pasar, hingga supermarket. Namun sayangnya, tak semua orang bisa merasakan cita rasa yang khas dari kue ini, karena bahan pembuatan yang mudah basi, yang membuat kue laklak ini tidak bisa dibawa keluar kota sebagai oleh-oleh. Tak sedikit masyarakat luar Bali yang ingin mencoba kue tradisional ini. Namun, meskipun di luar Pulau Bali ada yang menjual kue laklak, tapi pasti ada perbedaan antara kue laklak di Bali dengan kue laklak yang dijual di pulau atau daerah lain. Tentunya, kue laklak dari Bali memiliki kekhasan tersendiri. Maka dari itu, kami, tim Raselta, ingin membuat suatu inovasi dari kue laklak agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kue laklak dengan cita rasa yang khas dan asli Bali. Kenapa sih kita memilih kue laklak dari banyaknya jajanan tradisional di Bali? Kami memilih laklak karena kue ini adalah salah satu jajanan khas Bali yang cukup populer dan disukai banyak orang. Bahkan, jika kalian mencari di internet tentang jajanan khas Bali, maka salah satu jawaban yang paling sering muncul adalah kue laklak. Namun sayangnya, meski populer, jajanan ini termasuk cepat basi sehingga tak bisa dibawa keluar kota ataupun dijadikan oleh-oleh. Karena itu, kita memutuskan untuk menciptakan produk Lafros. Dengan cara menggunakan kemasan vakum, kita bisa mengatasi masalah mudah basi hingga bisa mempromosikan laklak ke luar Bali. Kemudian, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai strength, weakness, opportunity, dan threat dari produk kami. Yang pertama ada strength atau kelebihan. Yang pertama, produk kami memiliki daya simpan lebih lama. Kami menggunakan vacuum sealer. Pada umumnya, usia makanan yang divakum bisa bertahan 3-5 kali lebih lama daripada pengemasan biasa. Karena kemasan vakum dapat menjaga kelembaban makanan tersebut. Untuk penyajiannya pun cukup mudah. Laklak dan parutan kelapa cukup dikukus kembali selama 5-7 menit dan sajikan selagi hangat. Yang kedua, bahan baku yang mudah diperoleh. Bahan yang dibutuhkan dalam membuat produk ini sangat mudah untuk ditemukan di pasaran, serta harganya yang sangat terjangkau.
Berikut kita akan bahas tentang weakness atau kelemahan. Tekstur dan rasa tidak menjamin 100% sama seperti yang dibuat karena sudah mengalami proses pengemasan vakum dan sudah disimpan di dalam freezer. Cara penyelesaian dari masalah ini adalah untuk memberikan petunjuk singkat terkait cara penyajian Lafrost. Kemudian, opportunity atau peluang. Pertama, belum terdapat banyak di pasaran. Untuk saat ini, masih sangat jarang ada yang menjual makanan tradisional yang dibekukan, terutama jajanan tradisional yang khas. Kebanyakan kita menemukan jajanan tradisional pasti di pasar yang langsung dibuat di sana. Jadi, laklak frozen ini memiliki peluang yang cukup besar di pasaran karena masih belum ada banyak saingannya. Kedua, dapat dibawa bepergian ke luar kota sebagai oleh-oleh. Karena kemasan vakum dapat membuat produk lebih tahan lama. Jika disimpan di freezer juga dapat bertahan lebih lama, kira-kira kurang lebih seminggu sampai 2 minggu. Hal ini membuat kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya di Bali saja, namun bisa dikirim ke luar kota, juga tentunya dengan styrofoam box agar di perjalanan juga bisa tetap bertahan lama. Agar orang di luar sana juga dapat mencicipi jajanan tradisional khas Bali ini. Yang terakhir adalah mengenai threats atau ancaman. Kebanyakan orang lebih menyukai makanan fresh yang langsung dibuat. Ancaman kami adalah kebanyakan orang akan langsung membeli dari pasar daripada mengkonsumsikan frozen food. Penyelesaian kami untuk masalah ini adalah untuk mempromosikan produk kita lewat sosial media agar lebih dikenal masyarakat dan supaya masyarakat bisa tertarik pada produk Lafrost. Kemudian lanjut kepada cara pengolahan. Yang pertama, kita perlu membuat gula merahnya terlebih dahulu. Pertama, siapkan gula merah, tambahkan garam, daun pandan, dan juga air. Kemudian kita masak di atas kompor menggunakan api yang kecil. Setelah gula merahnya larut, kita matikan api kompornya. Selanjutnya kita akan saring dan gula merah siap untuk digunakan. Membuat adonan laklak. Yang pertama adalah tuang tepung beras, tepung ketan atau kanji, garam secukupnya, dan sedikit air panas secara bertahap ke dalam wadah. Yang kedua adalah aduk adonan tepung dan uleni. Kemudian tuangkan air daun suji sedikit demi sedikit. Yang ketiga adalah panaskan cetakan laklak agar tidak lengket, tambahkan kelapa parut dan masak hingga hangus. Kemudian singkirkan dan bersihkan menggunakan serabut kelapa. Yang keempat adalah tuangkan 1 sendok sayur adonan laklak ke dalam cetakan. Ketika sudah terlihat gelembung-gelembung, tutup dan biarkan hingga matang. Yang kelima adalah angkat laklak yang sudah matang dari cetakan. Untuk membuat parutan kelapanya, caranya sangat mudah. Pertama, parut kelapa dan beri sedikit garam, lalu kukus kelapa hingga matang. Nah, selanjutnya kita bisa kemas laklak yang sudah matang dengan kelapa parut dan kinca gula merah di plastik vakum. Setelah itu, masukkan ke dalam freezer agar lebih tahan lama. Kemudian lanjut ke cara penyajian. Yang pertama, keluarkan Lafrost dari freezer, diamkan di suhu ruangan atau bisa direndam di air. Kemudian buka kemasan, dan di dalam kemasan akan ada kemasan kelapa parut dan gula merah yang terpisah. Kukus laklak dan kelapa parut selama 5-7 menit. Sajikan laklak dengan ditaburi kelapa parut dan gula merah. Jadi, dengan adanya laklak frozen ini, daya simpan laklak bisa menjadi lebih tahan lama karena menggunakan vacuum sealer dan disimpan dalam freezer. Cara pengolahan dan penyajiannya juga cukup mudah. Dengan adanya inovasi ini, semua orang jadi bisa merasakan rasa khas dari laklak Bali dengan mudah. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye! Ngojek buat Kak Celia. Iya. Dari Gosen, dari Kak Rara katanya. Oh iya, makasih. Oke, makasih.